Perkenalkan, saya Epifania, saya dari Universitas Siber Asia dengan NIM 240301010070 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Estetika Humanisme dengan judul materi Anger Management. Dengan pokok pembahasan mengelola emosi marah dengan nilai-nilai kemanusiaan. Anger management adalah kemampuan untuk mengelola dan mengontrol emosi marah. Estetika humanisme menekankan pentingnya memahami dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam menghadapi emosi marah. Jadi teman-teman, dalam estetika humanisme, kita akan mempelajari emosi yang ada dalam diri manusia. Salah satunya adalah emosi marah. Dari materi ini, kita akan membahas bagaimana mengenal penyebab emosi marah dan cara mengatasinya. Ke slide berikutnya, definisi anger management. Anger management adalah proses mengenali, memahami, dan mengelola emosi marah untuk mencapai keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan. Anger management melibatkan kemampuan untuk mengenali tanda-tanda emosi marah, memahami penyebabnya, dan mengelola emosi marah tersebut dengan cara yang sehat dan konstruktif. Oke, kita selanjutnya. Teori anger management. Anger management berbasis pemahaman bahwa emosi marah adalah respon alami terhadap stres, kecewa, atau ancaman. Emosi marah juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti lingkungan, kepribadian, dan pengalaman masa lalu. Jadi teman-teman perlu tahu ya, bahwa emosi marah manusia itu, emosional manusia itu dapat terbentuk dari lingkungan. Seperti apa lingkungan seseorang itu berada dan bagaimana keadaannya. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang dikelilingi oleh orang yang rendah akan kecerdasan emosional biasanya akan membentuk seseorang yang mudah meluapkan emosinya atau tidak dapat mengontrol emosinya karena dia mencontoh dari keadaan lingkungan tempat dia bertumbuh. Oke, kemudian dari kepribadian. Seseorang itu adalah suatu yang alami, yang bisa jadi terbentuk dari faktor keturunan. Misalnya, seseorang itu memiliki ayah atau ibu yang penyabar, yang spoken soft, tentunya akan melahirkan seseorang yang penyabar juga kan. Dan sebaliknya, seseorang yang memiliki orang tua yang kalau bicara selalu kasar, selalu keras-keras gitu, tentunya anaknya juga akan meniru dari orang tuanya tersebut. Kemudian yang ketiga dari pengalaman masa lalu. Ini walaupun jarang, tapi tentunya ada seseorang yang emosional marahnya itu terbentuk karena suatu faktor trauma. Dia trauma dengan kejadian ini sehingga membuatnya jadi cepat marah gitu ya teman-teman. Kemudian pendekatan estetika humanisme dalam anger management. Oke. Pendekatan estetika humanisme adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memahami dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam menghadapi emosi marah. Hal ini membantu individu untuk memahami dan menghargai emosi marah sebagai bagian dari pengalaman manusia dan tidak hanya sebagai emosional negatif yang harus dihilangkan. Dalam ilmu estetika humanisme terdapat prinsip-prinsip seperti empati, toleran, dan kesabaran menjadi sangat penting dalam mengelola emosi marah.
Jadi ada teknik mengelola emosi marah. Yang pertama, mengakui dan menerima emosi marah. Jadi teman-teman, yang pertama adalah mengakui dan menerima emosi marah. Mengakui emosi marah sebagai bagian dari pengalaman. Tentunya setiap orang pernah marah gitu ya. Gak mungkin ada manusia yang selalu sabar. Pasti setiap orang itu pernah marah. Jadi kita perlu menerima bahwa manusia itu tentunya bisa marah. Kedua, menerima emosi marah tanpa menyangkal atau menghindarinya. Dan kemudian mengakui bahwa emosi marah dapat menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau diatasi. Kemudian kedua, menggunakan empati dan toleransi. Berusaha memahami pandangan orang lain dan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Jadi kita belajar memahami bagaimana kenapa orang tersebut itu melakukan atau berperilaku seperti itu yang membuat kita jadi marah. Nah, kemudian mengembangkan empati dan toleransi terhadap orang lain dan situasi yang memicu kemarahan. Mengakui bahwa setiap orang memiliki kelemahan atau kekuatan. Oke. Yang ketiga, mengembangkan kesabaran dan kedamaian. Dalam situasi ini, kita belajar untuk berusaha mengembangkan kesabaran dan kedamaian dalam menghadapi situasi yang memicu emosi marah. Kemudian menggunakan teknik seperti meditasi atau yoga. Jadi kalau sudah ada perasaan marah, kita tarik nafas, kemudian hembus sampai panas di dada ini mereda gitu ya teman-teman. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk memilih respon yang tepat dalam menghadapi situasi yang memicu emosi marah. Jadi kita perlu melihat apakah suatu keadaan ini perlu kita respon atau tidak. Ada untungnya atau tidak kita itu menjadi marah, menunjukkan emosi marah kita itu kepada orang lain. Ada untungnya enggak? Nah, jadi kita harus bisa melihat dan memilih apa yang harus kita respon, perlu kita respon atau tidak, teman-teman. Kemudian manfaat menggunakan pendekatan estetika humanisme. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, mengurangi intensitas dan frekuensi emosi marah. Ketiga, meningkatkan kemampuan mengelola emosi dan mengembangkan hubungan yang lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan estetika humanisme, individu dapat mengalami perubahan positif dalam mengelola emosi marah dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, saya akan cerita sedikit berdasarkan pengalaman pribadi saya sejak belajar ilmu dari mata kuliah estetika humanisme. Saya jadi tahu bagaimana seharusnya bersikap dan merespon orang lain di sekeliling saya. Jadi tidak semua harus kita respon dengan memberikan respon yang berlebih gitu. Agar orang melihat kita juga, oh dia profesional gitu. Jadi misalkan seseorang yang ngerocos aja dia ngomong, dan itu membuat kita tersinggung, kita harus berpikir cepat, itu perlu kita respon berlebih tidak? Itu ada gunanya nggak kalau kita meresponnya secara berlebih gitu? Ada gunanya untuk kita tidak? Dalam lingkungan pekerjaan itu sangat penting ya teman-teman, karena orang yang memiliki kecerdasan emosional itu lebih dipandang profesional oleh orang-orang di sekelilingnya.
Jadi tidak hanya kita itu pintar dalam akademis ya teman-teman, kita juga sebagai karyawan atau sebagai atasan itu harus pintar dalam mengatur emosional. Tidak semua kita itu harus menunjukkan emosional kita secara terang-terangan kepada orang lain, teman-teman. Begitu. Kemudian ini adalah referensi yang saya ambil untuk membuat materi ini. Dan ini adalah pernyataan bahwa materi yang saya buat ini benar-benar saya buat sendiri dan tidak melakukan copy paste dari orang lain ataupun mahasiswa lain dari universitas manapun. Jadi ini benar-benar ori saya buat ya, walaupun sudah pastinya saya mengambil referensi dari jurnal-jurnal, dari artikel-artikel yang ada di internet. Terima kasih. Semoga materi yang saya paparkan ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi masa depan yang lebih cerah dalam menghadapi emosional kita sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.